Jadi ini kalau dibahas terkait dengan gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang yang disebut dengan gizi seimbang itu keseimbangan antara zat-zat gizi yang masuk dengan zat-zat gizi yang dimanfaatkan oleh tubuh ya. Intinya seperti itu ya. Nah, jadi ini untuk kata-kata lengkapnya seperti itu, tapi intinya adalah keseimbangan antara zat-zat gizi yang masuk dengan yang dimanfaatkan oleh tubuh. Itu zat gizi seimbang. Nah, itu makanan gizi seimbang itu kan tentu perlu makan makanan yang bergizi ya. Jadi makanan yang bergizi itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama itu zat tenaga. Zat tenaga itu karbohidrat, maksudnya ya, karbohidrat itu seperti nasi, kemudian roti, kemudian jagung, kemudian kentang, singkong, itu termasuk dengan zat karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu selain untuk sebagai sumber energi untuk beraktivitas, dia juga sebagai sumber energi untuk otak ya mungkin. Makanya untuk anak-anak sekolah itu penting sekali untuk sarapan ya mungkin. Soalnya nasi karbohidrat itu sebagai sumber energi untuk otak ya. Biasanya kalau anak itu lupa sarapan ketika sekolah itu dia jadi malas mikir ya mungkin. Malas mikir, kemudian daya tatapnya rendah seperti itu. Makanya penting untuk anak-anak sekolah itu harus selalu sarapan. Oke. Kemudian membangun itu intinya dia itu membangun salah satu yaitu zat-zat protein gitu. Protein terdiri dari protein hewani dan protein nabati gitu. Protein nabati berasal dari tumbuhan, contohnya kayak tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Kemudian kalau kacang-kacangan itu protein nabati. Kalau protein hewani itu terdiri dari ikan, daging-daging, telur, susu, masuk protein nabati. Kemudian zat pengatur itu terdiri dari vitamin, mineral, serat, itu ya. Zat pengatur, jadi vitamin itu fungsinya untuk memperkuat daya tahan tubuh, kemudian untuk mempertahankan fungsi saraf, mempertahankan fungsi sel retina dalam mata, seperti itu ya mungkin. Kemudian ada serat untuk membantu penyerapan air dalam tubuh, ya. Penyerapan makanan seperti itu. Nah, jadi prinsip gizi seimbang itu tadi kan intinya keseimbangan antara yang dimasukkan dengan yang dimanfaatkan oleh tubuh ya mungkin. Jadi prinsip gizi seimbang yang pertama itu konsumsi makanan dengan beraneka ragam, okay? Karena tidak ada satupun makanan yang mampu mencukupi keseluruhan gizi manusia kecuali satu makanan yang bisa mencukupi seluruh gizi. Apa itu kira-kira? Nah, air putih itu perlu, tapi dia tidak mencukupi semua gizi. Kira-kira apa Bu? Oke, hampir benar ya Bu. Jadi yang bisa mencukupi seluruh gizi itu air susu ibu, ASI. Oke. Jadi yang bisa mencukupi seluruh gizi itu ASI. Tapi kan ya ASI kan cuma untuk anak-anak ya usia 0 sampai 2 tahun biasanya ya. Nah, jadi makanya perlu konsumsi makanan dengan seimbang. Okay. Pernah dengar itu isi piringku itu okay. Isi piringku, kemudian yang dulu ada 4 sehat 5 sempurna. Okay. 4 sehat 5 sempurna harus ada karbohidratnya, harus ada lauknya, harus ada protein, harus ada sayurnya, disempurnakan dengan susu seperti itu ya. Kemudian mulai hidup aktif dan berolahraga gitu ya. Jadi menurut saya walaupun makannya banyak, tapi kalau aktivitas fisiknya itu rendah, kira-kira apa itu? Obesitas, obesitas, kemudian malas bergerak, itu kan jadi timbulan penyakit, penyakit jantung, penyakit stroke, itu kan bisa timbul karena kurang aktivitas fisik, karena obesitas, kemudian kerapuhan tulang juga bisa karena obesitas. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat, jadi kalaupun makanannya itu bergizi, tapi kalau pengolahannya tidak tepat, ya ujung-ujungnya hanya menimbulkan bahaya bagi tubuh Contohnya karena kurang dicuci dengan bersih, kemudian kotor seperti itu, kemudian dimakan, akhirnya kan menimbulkan infeksi di usus Ketika usus terinfeksi, dia nggak bisa menyerap makanan dengan baik, akhirnya timbul diare seperti itu. Kemudian juga pengolahannya pengolahannya
direbus dan digoreng sehat mana Bu? Direbus, oke. Jadi lebih sehat untuk direbus, oke. Tapi karena juga kalau direbus nutrisinya itu nggak banyak yang bilang juga ya Bu. Jadi ketika direbus dan digoreng, itu mau nggak mau memang sebagian nutrisi dari makanan itu hilang, tapi lebih sedikit hilangnya kalau direbus ya Bu. Tapi kalau dimakan mentah, untuk beberapa makanan tidak masalah, seperti buah-buahan memang bagusnya dimakan mentah. Tapi kalau umpamanya beberapa makanan juga kalau dimakan mentah itu juga justru lebih membahayakan kesehatan. Makanya perlu untuk diolah seperti direbus seperti itu atau dipanggang. Kemudian menjaga berat badan ideal. Jadi berat badan kalau terlalu lebih itu bahaya, kalau terlalu kurang itu juga bahaya juga. Tapi hitung-hitungan kalau antara terlalu lebih dengan terlalu berat badan berlebih sama berat badan kurang itu sehat mana Bu? Sehat. Jadi karena saya berat badannya kurang, jadi saya bilang kalau berat badannya kurang itu lebih bagus. Bukan itu Bu, tapi memang kalau berat badannya kurang selama dia sehat-sehat saja itu nggak masalah gitu. Tapi kalau berat badannya berlebih tapi kok merasa sehat-sehat saja, dan itu kan malah bisa saja bermasalah gitu. Jadi ada gangguan dari masalahnya dari itu tuh. Kalau hipertensi, diabetes itu kan salah satu faktor resikonya adalah kelebihan berat badan. Dan hipertensi, diabetes kan sering nggak terasa gitu, mesti nggak ada gejala apa-apa. Tapi bahayanya kalau nggak ada gejala apa-apa itu kan lama-lama malah bisa bikin kerusakan di jantung, bisa di ginjal, bisa di otak. Makanya perlu untuk deteksi tes rutin tensi dan gula darah seperti itu gitu. Walaupun tidak ada keluhan apa-apa gitu. Jadi lupa pemenuhan gizi seimbang. Kalau pada masa kehamilan itu jadi pemenuhan gizi itu amat sangat mempengaruhi pada pertumbuhan janin gitu. Kalau pada ibu hamil nggak usah pakai diet-dietan membatasi makanan, kecuali makanan tertentu ya mesti nggak usah takut kenaikan berat badan gitu. Pada ibu hamil malah harusnya ibu hamil itu mengalami kenaikan berat badan tapi dalam batas normal mesti gitu. Paling tidak itu pada trimester pertama itu kenaikan berat badannya sekitar 1-3 kg sepanjang trimester pertama. Tapi kalau pada hamil besar itu diupayakan agar kenaikan berat badannya setidaknya setengah kilo tiap minggu gitu. Kalau pada ibu hamil setengah kilo tiap minggu. Kalau pada trimester 23 mesti pada saat ibu hamil besar nah itu karena kalau kekurangan zat gizi pada ibu hamil, maka janinnya itu nanti ketika lahir cenderung kecil atau prematur juga bisa Jadi ketika kecil, prematur itu nanti pada pertumbuhan selanjutnya biasanya juga fisiknya kecil, lemah, sakit-sakitan, terus kemudian secara kognitif atau kecerdasannya juga kurang dibanding dengan yang kelahirannya normal pada usia yang seharusnya Terus kemudian kalau bayinya itu terlalu besar, maka ini resiko operasi sesar Jadi waktu melahirkan itu bakal susah, pada akhirnya perlu untuk dilakukan operasi sesar pada ibu hamil kalau bayinya terlalu besar. Nah kemudian pada usia bayi 0-6 bulan diberikannya apa pun nasi eksklusif jadi tadi saya sebut makanan yang bisa memberikan semua nutrisi itu hanya ASI Jadi pada usia 0-6 bulan hanya boleh diberikan ASI saja. Jadi kalau kayak gini yang harus mencukupi kebutuhan gizinya terutama adalah pada ibunya pada ibunya. Kemudian juga berhati-hati kalau pada ibu hamil atau menyusui itu juga harus mempertimbangkan obat-obatan. Ketika sakit dia harus mempertimbangkan obat-obatannya. Harus diperhatikan apakah obat itu aman untuk ibu hamil dan menyusui, sebab beberapa obat atau hampir semua obat itu dia bisa masuk lewat ASI, kemudian itu nanti juga akan dikonsumsi oleh bayinya seperti itu. Nah kemudian kalau
yang lembut